Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu? Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan teks bacaan berikut dengan judul Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji, Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang, Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, anak-anak, sudah selesai ya baca teksnya? Sekarang kita diskusikan bersama-sama. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Nomor 1, hewan apa yang dipelihara Dayu? Ayo, hewan apa? Nomor 2,
Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Ya, lanjut nomor 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dan pertanyaan yang kelima, apakah Dayu sudah menjalankan kewajibannya? Jelaskan. Ya, berdasarkan diskusi kita hari ini, nomor 1, ayo hewan apa yang dipelihara Dayu? Iya, betul, kucing. Nomor 2, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Bagaimana rasanya? Iya, senang. Nomor 3, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Iya, betul. Memberi makan si mungil, membersihkan kotoran, dan membersihkan kandang. Oke, nomor 4, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, sudah ya, karena Dayu mendapatkan izin dari ibu untuk merawat si mungil. Yang terakhir, nomor 5, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Ya, sudah ya, karena Dayu memberi makan si mungil, membersihkan kotorannya, dan membersihkan kandangnya. Nah, sekarang anak-anak dimanapun berada, buatlah cerita pengalamanmu terhadap hewan peliharaan ke dalam bentuk tabel berikut. Apa saja tabelnya? Yang pertama, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Kolom yang kedua, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Silahkan anak-anak tuliskan tabelnya di buku. Ya, anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Anak-anak, memelihara hewan bisa kita aplikasikan ke dalam suatu karya mozaik. Apa sih karya mozaik? Sebelum Bu Guru jelaskan apa itu mozaik, anak-anak perhatikan dulu ya. Gambar yang pertama adalah gambar ayam. Di situ ada variasi cangkang telur. Gambar yang kedua adalah gambar kura-kura dengan variasi cangkang telur yang diberi warna. Dan gambar yang ketiga adalah gambar ikan, yaitu divariasikan dengan daun kering. Ya, anak-anak perlu ketahui bahwa mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun atau daun kering ya, cangkang telur, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat sketsa gambar yang diinginkan menggunakan pensil. Yang ketiga, mengoleskan lem pada garis sketsa sedikit demi sedikit menggunakan katembak. Yang keempat, menempelkan bahan pada sketsa dengan hati-hati supaya rapi. Yang kelima,
Oleskan lem pada gambar yang belum terpenuhi bahan dengan perlahan supaya rapi. Dan yang keenam, setelah semua bagian gambar sudah tertempel biji-bijian dengan rapi, lalu jemur atau keringkan di bawah sinar matahari 5 sampai dengan 10 menit. Gimana nih anak-anak? Mudah ya langkah-langkahnya? Nah, sekarang mari berkarya bersama anak-anak. Buatlah karya mozaik dari bahan alam yang sudah disiapkan dengan tema hewan peliharaan. Silakan anak-anak buat di rumah ya. Ya, anak-anak, sampai di sini setelah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal ba'atila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.